Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Nah, pada video berikut ini saya akan mencoba membahas mengenai kebencian mengalahkan semua kebaikan. Tapi sebelum saya membahas, baiknya di-subscribe dulu, komen, like, dan share. Baik, jangan kotori hatimu dengan kebencian, sebab jika sudah benci, pasti penilaianmu terhadap seseorang selalu akan terlihat buruk meskipun dia berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah mendapatkan penyakit tersebut, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih akibat apa yang mereka dustakan. Benci adalah penyakit hati. Apabila rasa benci kepada seseorang masih bersemayam di dalam diri, maka setidaknya ada 3 kerugian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kebencian itu menutup atau merusak kebaikan dan amal soleh. Yang kedua, kebencian itu menggerogoti kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, kebencian itu membuat hidup kita menjadi gelisah. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit hati tersebut, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Mereka yang hatinya terpikat dengan dunia, maka akan menghabiskan hidupnya dalam kebencian, permusuhan, rasa iri dan dengki. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri-ciri orang yang pendendam
tidak menerima atau tidak terima karena dia disakiti, memang ada hal yang wajar. Hanya saja reaksi orang yang kadang berbeda. Ada yang mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Ada juga yang sakit hatinya sampai ingin orang itu merasakan hal yang sama juga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membalas kejahatan orang lain atau menyimpan dendam tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Jadi orang yang melakukannya pastilah mereka yang sudah bertekad ingin membalas dan punya sifat pendendam yang tinggi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri orang yang mempunyai sifat pendendam, yang pertama, kamu berusaha jauh lebih keras hanya untuk membuat orang itu menderita. Itulah sifat-sifat orang-orang pendendam. Kamu mendorong dirimu sekuat tenaga menjadi dirimu yang paling kuat, yang paling cerdik dan yang paling cepat. Tapi bukan untuk bekerja, melainkan untuk membalas dendam. Yang kedua, kamu tidak bisa tenang sebelum orang itu merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu jadi pemilik prioritas baru dalam hidupmu yang harus segera kamu capai. Rasanya memang gemas dan tidak bisa diam kalau orang itu belum mengalami apa yang kamu alami. Yang ketiga, kamu tidak berpikir ulang untuk menggunakan cara kotor. Tidak penting apakah dengan cara kotor atau bersih, dan dampaknya tidak begitu kamu pikirkan. Yang penting tujuanmu tercapai, itu yang utama. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, prioritas kamu adalah penderitaan orang. Bagimu tidak ada hal yang lebih baik, yang lebih penting dari membuat orang itu merasa menderita dan merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu bahkan tidak peduli kalau waktumu habis cuma hanya memikirkan strategi cara membalas dendam yang terbaik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kamu selalu diliputi rasa jengkel. Kamu tidak bisa merasa damai dan tenang dalam hidup kamu karena kamu dikejar target ingin membalas dendam. Kamu bahkan seperti orang yang dikejar utang dan ingin segera membuat orang itu menderita. Tidak merasa damai
walau orang itu sudah meminta maaf. Oleh karena bagimu yang penting itu bukan permintaan maaf, yang penting bukan bagimu adalah saat dia juga merasakan apa yang kamu rasakan itu. Jadi poinnya selalu kamu utamakan bagaimana cara untuk membalas yang pernah kamu rasakan. Kamu selalu mengatasnamakan keadilan dari setiap perbuatanmu. Kamu ingin semuanya adil. Kamu ingin semuanya impas. Makanya kamu tidak akan berhenti sampai dia juga mendapatkan dan merasakan apa yang kamu alami. Bahkan kalau bisa lebih parah dari apa yang kamu menimpahmu. Saudaraku yang masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan tanda-tanda ini. Bisa jadi ini tanda bahwa memang kamu punya sifat pendendam yang akut. Kamu memang berhak melakukan apa saja yang kamu mau. Tapi bukan cuma harus paham konsekuensinya. Apalagi ini soal dendam. Kalau melakukannya, kamu harus siap kalau suatu saat kamu akan mendapatkan hal yang sama. Karenanya mereka juga tidak menerima pada akhirnya dendam akan berakhir atau akan dibalas dengan dendam juga. Dan tidak akan pernah ada akhirnya dan tidak akan pernah ada habisnya. Dari itu lebih baik diam daripada berbicara. Yang penting menyakitkan orang lain, lebih baik diam daripada berbicara yang bisa merusak kedamaian hidup. Lebih baik diam daripada berbicara kosong dan tidak bermanfaat bagi siapapun. Oleh karenanya, kebahagiaan hanya akan datang ke pikiran yang memiliki keindahan, kebaikan tanpa batas. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pepatah orang tua kita dulu seperti ini. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan jelas. Kesalahan diri sendiri tidak pernah dilihat, tapi kesalahan orang lain tampak jelas di mata kita. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sugeng Mudo.